Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bahan pembelajaran mata pelajaran kimia kelas 10, yaitu materinya tentang tata nama atau penamaan rumus kimia. Rumus kimia itu adalah rumus dari suatu zat tunggal yang dapat berupa unsur maupun senyawa. Ada dua jenis penamaan rumus kimia, yaitu yang pertama tata nama unsur dan yang kedua tata nama senyawa. Tata nama unsur dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu unsur tunggal. Nah, untuk tata nama unsur tunggal itu sama dengan lambang unsur. Contoh misalnya besi, lambang unsurnya Fe. Maka rumus kimia besi itu adalah Fe. Kemudian contoh lain misalnya emas. Emas lambang unsurnya adalah Au. Maka rumus kimia emas juga Au. Yang kedua yaitu molekul. Molekul itu adalah unsur yang berikatan dengan unsur yang sama. Contoh misalnya oksigen. Oksigen itu tidak bisa berdiri sendiri sebagai O. Makanya oksigen selalu berada dalam bentuk O2. Contoh lain misalnya nitrogen. Nitrogen juga sama. Nitrogen tidak bisa berdiri sendiri sebagai N, tetapi harus sebagai N2. Nah, untuk tata nama senyawa itu dibagi menjadi 5 jenis senyawa. Yang pertama adalah senyawa logam dengan non-logam, yang kedua senyawa non-logam dengan non-logam, yang ketiga senyawa ion, yang keempat ada senyawa asam, dan yang kelima senyawa basa. Untuk senyawa logam dengan logam, kita bisa memberikan tata nama dengan cara pertama sebutkan nama unsur logam, kemudian nama non-logam, kemudian diakhiri dengan akhiran ida. Misalnya NaCl, maka namanya adalah natrium klorida. Kemudian CaO, namanya adalah kalsium oksida. Nah, kemudian untuk senyawa non-logam dengan non-logam, kita bisa memberikan tata nama dengan cara sebutkan nama unsur non-logam, kemudian non-logam yang kedua, diberi akhiran ida, kemudian ditambahkan dengan awalan jumlah atom. Contoh misalnya CO, K itu karbon monoksida. Yang kedua CO2, karena O2-nya ada 2, maka kita gunakan awalan di, yaitu menjadi karbon dioksida. Nah, ini adalah aturan untuk penamaan awalan jumlah atom. Bila nomor atomnya, jumlah atomnya 1, maka kita gunakan awalan mono. Kalau 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Jadi, kita bisa menggunakan awalan-awalan ini untuk menentukan jumlah atom senyawa non-logam dengan non-logam. Berikutnya adalah senyawa ion. Nah, untuk senyawa ion, kita bisa menggunakan tata nama dengan cara menyebutkan nama ion positif, kemudian diikuti ion negatif. Contoh misalnya Na2SO4. Na itu adalah nama dari unsur natrium. Kemudian kita sebutkan gugus ionnya yaitu SO4. SO4 adalah gugus ion dari sulfat, maka namanya menjadi natrium sulfat. Kemudian contoh kedua, KNO3. K adalah rumus dari unsur kalium. Kemudian NO3 adalah gugus dari nitrat. Maka KNO3 namanya menjadi kalium nitrat. Berikut ini adalah beberapa contoh nama gugus ion. Misalnya yang pertama OH, kita beri nama hidroksida, SO4 sulfat, SO3 sulfit, PO4 fosfat, NO3 nitrat, NO2 nitrit, CO3 karbonat,
CO2 karbonit, NH4 amonium, dan yang terakhir CN yaitu nama gugus dari sianida. Nah, senyawa keempat yaitu senyawa asam. Untuk senyawa asam, kita bisa memberikan tata nama dengan cara pertama memberikan awalan kata asam, diikuti nama unsur, diikuti ida. Kalau misalnya di belakangnya adalah ion, maka kita langsung sebutkan nama ion. Misalnya contoh HCl. H itu adalah diganti dengan kata asam. Kemudian Cl adalah nama unsur klorida. Maka nama HCl menjadi asam klorida. Kemudian contoh kedua adalah HNO3. H diganti dengan kata asam. Nah, NO3 itu adalah nama gugus ion, yaitu namanya nitrat. Sehingga HNO3 menjadi asam nitrat. Senyawa kelima itu adalah senyawa basa. Untuk senyawa basa, penamaannya pertama sebutkan nama unsur, kemudian diberi akhiran hidroksida. Contoh misalnya NaOH, Na itu adalah nama unsur natrium. OH itu diganti dengan hidroksida, maka NaOH menjadi natrium hidroksida. Contoh kedua misalnya adalah CaOH2. Ca adalah nama unsur kalsium. Nah, OH2-nya kita beri nama hidroksida. Maka CaOH2 itu menjadi kalsium hidroksida.